Kemarin pas Intan ngebahas model rambut dinasti Qing, Intan sempat bilang ya ada selir kesayangan Kaisar Guangxi yang dilempar ke sumur oleh Ibu Suri Cixi. Istri kesayangan Kaisar Guangxi ini dikenal dengan sebutan selir mutiara yang kisahnya cukup menarik. Saking menariknya sampai kisahnya itu sering dijadikan film-film atau menjadi bahan cerita opera Tiongkok. Di video ini Intan mau ngebahas tentang selir mutiara. Tajani Hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, minggu depan sudah bisa diorder ya. Ini gambar Huato, tabib paling pinter pada zaman 3 negara. Yang Intan pakai kan polo shirt, ada juga kok versi kaos oblongnya. Kalau teman-teman pengen diingetin, teman-teman bisa chat admin Tokped atau admin Shopee yang linknya ada di deskripsi. Selain Huato, ada juga karakter-karakter tokoh Tiongkok lainnya seperti Konfusius, Hakim Pao, Kerasakti, Kaisar Tiongkok pertama Qin Shi Huang, bahkan bisa custom marga. Untuk custom marga ada yang glow in the dark atau reflective rainbow. Tokoh Samkok juga lengkap, mulai dari Guan Yu, juga Liang, Zhao Zhelong, Liu Bu, bahkan antagonisnya Cao Cao juga ada. Okay, let's start! Selir mutiara ini kelahiran tahun 1876. Dia seorang putri dari salah satu pejabat di dinasti Qing. Pada tahun 1889 saat selir mutiara berusia 13 tahun, dia bersama kakak perempuannya alias Cece-nya memasuki Forbidden City untuk ikut audisi selir dan berhasil. Keduanya terpilih untuk masuk istana. Cece dari selir mutiara ini dipanggil Chin Pin, sedangkan selir mutiara dipanggil Chen Pin, yang mana Chen berasal dari Chen Qiu yang artinya adalah mutiara, dan Pin itu pangkat gelar. Istri-istri kaisar di dinasti Qing itu ada gelar-gelarnya dan Intan pernah bahas. Kalau teman-teman pengen tahu gelar-gelarnya apa aja, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan bahas. Pokoknya intinya Pin itu gelar yang tidak tinggi, gelar yang masih bawah. Pada saat itu, Tiongkok dipimpin oleh Ibu Suri Cixi. Sebenarnya secara ofisial ya kekuasaannya kaisarnya itu Kaisar Guangxi. Tapi Kaisar Guangxi ini nggak bisa apa-apa karena Ibu Suri Cixi yang ngatur semua. Jadi kayak Kaisar Guangxi ini kaisar bonekanya Ibu Suri Cixi. Awal-awal masuk selir mutiara itu sangat polos. Dia disukai loh sama Ibu Suri Cixi karena selir mutiara ini pinter. Sampai ya Ibu Suri Cixi itu manggil guru untuk ngajarin selir mutiara itu bermain musik, melukis. Sebenarnya enak, dia bisa ngambil hatinya penguasa. Pas Ibu Suri Cixi itu ulang tahun yang ke-60 karena memang Ibu Suri Cixi ini suka sama selir mutiara dan Cece-nya. Gelar dari selir mutiara dan Cece-nya itu dinaikkan dari Pin menjadi Fei. Sehingga Cece dari selir mutiara dipanggil Qin Fei, sedangkan selir mutiara dipanggil Chen Fei. Selir mutiara ini klik banget sama Kaisar Guangxi sampai menjadi selir kesayangan Kaisar Guangxi. Sampai permaisuri Kaisar Guangxi yaitu Permaisuri Long Yu itu cemburu berat sama selir mutiara karena Kaisar Guangxi ini terus-terusan ngedatengin istananya selir mutiara. Perlu teman-teman ketahui, Permaisuri Long Yu, permaisuri dari Kaisar Guangxi ini keponakannya Ibu Suri Cixi. Makanya dia bisa jadi permaisuri. Tapi Kaisar Guangxi ini belas gak ada cinta-cintanya sama Permaisuri Long Yu. Saking cemburunya nih ya Permaisuri Long Yu, menurut Tang Hai itu ponakannya selir mutiara. Pernah loh Permaisuri Long Yu itu naruh sepasang sepatu pria di kamarnya selir mutiara. Buat apa? Buat nodoh bahwa
Selir Mutiara itu selingkuh, sampai Selir Mutiara itu dikasih hukuman 30 kali cambuk. Kaisar Guangxi ini saking cintanya kepada Selir Mutiara sampai dia itu pernah ngasih Selir Mutiara itu baju itu bertabur giok dan permata. Wah banget, bling-bling banget. Tentu saja Selir Mutiara seneng dong. Dipakailah baju itu untuk jalan-jalan. Kok ya Ibu Suri Cesi ini ngeliat, marahlah Ibu Suri Cesi. Aku aja yang Ibu Suri bajunya nggak sebling-bling kamu berani amat pakai baju sebling-bling itu. Kenapa? Kamu mau jadi permaisuri? Akhirnya Kaisar dan Selir Mutiara pun itu berlutut minta maaf kepada Ibu Suri Cesi. Tapi Selir Mutiara tidak luput dari hukuman. Dia dipukul dengan 30 kali bambu dan bajunya itu disita. Selir Mutiara ini dia dikenal sangat dermawan. Dia suka bagi-bagi tips kepada pegawai-pegawainya. Dalam aturan Istana Qing itu tentu saja ya, istri-istri kaisar itu mendapatkan uang saku tahunan. Yang mana permaisuri itu mendapatkan uang saku paling tinggi yaitu 1000 tel. Kalau pangkat di bawahnya tentu saja nggak sampai 1000 tel. Tapi yang paling rendah itu dapatnya 200 tel per tahun. Bagi Selir Mutiara, uang saku tahunan itu tidak cukup. Kebutuhannya dia itu banyak. Dan ini sering menyebabkan defisit negara. Sehingga Ibu Suri Cesi ini marah dan menurunkan pangkat Selir Mutiara beserta JJ-nya. Ya karena JJ-nya ikut-ikutan kepengaruh ya sama Selir Mutiara itu. Konon dikabarkan sehari sebelum Ibu Suri Cesi itu menurunkan pangkat mereka berdua, Kaisar Guangxi ini rela berlutut 2 jam di depan Ibu Suri Cesi, guys. Kaisar lo itu, saking cintanya, saking bucinnya. Masih seputar borosnya Selir Mutiara. Dia kan butuh duit nih buat ngasih tips ke bawahan-bawahannya. Ya namanya aja pegawai ya, zaman dulu sampai zaman sekarang. Namanya pegawai itu sama aja guys. Kalau dikasih tips, dikasih komisi, bukan cuman awet, dia bakal setia dan berusaha melakukan yang terbaik untuk perusahaan teman-teman. Benar ya, sama aja zaman dulu sampai zaman sekarang itu sama saja. Demi duit, Selir Mutiara itu sampai rela jual jabatan. Kasus ini terungkap setelah ada dekrit Kaisar yang menyatakan supaya Pak Lu menjadi wali kota Shanghai. Nah, di dinasti Qing itu ya ada departemen. Departemen ini namanya Cuncicu. Ini kalau di Indonesia mirip sama DPR, kayak badan penasehatnya Kaisar, tapi posisinya itu di bawahnya Kaisar, bukan di atasnya Kaisar. Kalau DPR kan di atasnya presiden, ya kan. Nah, Cuncicu ini dia itu meneliti gitu loh, atas dasar apa toh Pak Lu itu kok bisa jadi wali kota. Meanwhile Pak Lu baca tulis saja tidak bisa, nggak ngerti ajaran-ajaran Konfusius. Wes pokoknya kurang banget lah secara kemampuan. Ini kenapa kok Pak Lu itu bisa jadi wali kota Shanghai? Setelah diselidiki, ternyata Pak Lu ini nyuap Selir Mutiara yang lagi butuh duit. Ya kan Selir Mutiara tinggal ngerengek sedikit sama Kaisar Guangxi. Kaisar Guangxi yang bucin banget sama Selir Mutiara kan, be like, apa sih yang nggak buat lu? Sehingga ya Ibu Suri Cesi marah dong, tahu ada kejadian kayak gini. Sampai dikeluarkan undang-undang istri kaisar tidak boleh ikut campur dengan urusan negara. Dengan bertambahnya tahun ya, tentu saja Selir Mutiara itu sudah semakin tidak polos lagi. Dia semakin ngomongnya itu semakin blak-blakan terhadap kaisar. Kamu itu kaisar loh, kamu itu mestinya pemimpin tertinggi, kok kamu tuh nurut aja sama Ibu Suri Cesi. Ya mestinya Ibu Suri Cesi itu pangkatnya di bawahmu, dia yang harus nurut kamu. Kamu jangan mau tuh jadi kaisar bonekanya Ibu Suri Cesi. Kamu yang memegang kekuasaan di negara ini. Ibu Suri Cesi yang awalnya itu sayang sama Selir Mutiara, jadinya nggak suka sama Selir Mutiara. Dari sayang jadi benci. Ada seorang tokoh namanya adalah Kang Youwei.
dia itu sangat mendukung reformasi dan dia itu sangat mendukung Kaisar Guangxi untuk menjadi pemimpin yang seutuhnya. Kang Youwei bersama partnernya Tan Setung itu kepingin kudeta kepada Ibu Suri Cixi dan menjadikan Kaisar Guangxi ini sebagai kaisar yang memimpin negara seutuhnya, memimpin kendali terhadap kekuasaan. Nah, untuk merencanakan hal ini tentu saja harus ada kontak ya antara Kang Youwei dan Kaisar Guangxi, yang mana Kasim kepercayaan dari selir mutiara itu menjadi pembawa pesan. Lah, kenapa yang dipilih kok Kasim dari selir mutiara? Ya karena yang nyuruh adalah selir mutiara. Selir mutiara sangat mendukung gerakan kudeta ini. Tan Setung mendatangi Yuan Shikai, yang mana Yuan Shikai itu diajak sama Tan Setung untuk bergabung dari timnya meruntuhkan Ibu Suri Cixi. Yang mereka tidak tahu, Yuan Shikai adalah orang kepercayaan Ibu Suri Cixi. Tentu saja Yuan Shikai itu mengebocorkan perihal ini kepada Ibu Suri Cixi. Ibu Suri Cixi marah dong, langsung didatangi Kaisar Guangxi. Gak ngerti mereka ngomong apa saja. Pokoknya besok itu sudah keluar dekrit kekaisaran. Yang mana dekrit kekaisaran itu mengangkat Ibu Suri Cixi sebagai wali resmi Kaisar Guangxi dan semua keputusan kenegaraan berada di tangan Ibu Suri Cixi. Melihat rencananya terbongkar ini, Tan Setung ketangkep. Ya kalau kayak gini ya pasti ya hukumannya adalah mati. Tapi Kang Youwei berhasil melarikan diri. Bagaimana dengan selir mutiara? Selir mutiara dipenjara di ruangan kecil dan tidak boleh ada yang mengunjungi selir mutiara. Selama 2 tahun dia dipenjara di sana. Sampai di awal tahun 1900 itu terjadilah pemberontakan Boxer. Kalau teman-teman pengen tahu pemberontakan Boxer, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Ini adalah pemberontakan yang ngebikin keluarga kerajaan itu harus kabur, melarikan diri untuk sementara waktu. Nah, dari sini Ibu Suri Cixi ini bingung. Ini selir mutiara enaknya diapain? Masa diajak lari bareng? Yo males, sama-sama gak suka iya kan? Lah terus kalau misalkan didiamkan di sana, ketahuan musuh, bisa-bisa dia jadi komplotan dong sama musuh, malah bahaya juga. Satu-satunya jalan Ibu Suri Cixi ini menawarkan selir mutiara untuk mengakhiri hidupnya. Dikasih pilihan, dikasih tali, dikasih racun, dikasih peso, wis terserah kamu mau berangkat dengan cara apa. Tapi selir mutiara nggak mau dong, dia pengen hidup dong. Karena nggak mau mengakhiri hidupnya ini, Ibu Suri akhirnya memerintahkan 2 Kasimnya yang kuat untuk melempar selir mutiara ke dalam sumur. Pada saat itu selir mutiara itu usianya masih 25 tahun, masih muda, kasihan banget. Pada tahun 1901 saat Ibu Suri Cixi itu sudah berdamai ya dengan pasukan dari 8 negara. Ibu Suri Cixi dan Kaisar Guangxi itu balik lagi ke istana. Jenazahnya selir mutiara itu masih ada, diambil dan dimasukkan ke peti mati. Selir mutiara dimakamkan di makam Kelayan guys, yang mana itu pemakamannya di luar gerbang Fujengmen. 10 tahun kemudian kakaknya selir mutiara yaitu selir Qin itu sudah menjadi permaisuri janda dan memimpin istana di bagian dalam. Barulah selir mutiara itu dimakamkan di tempat yang seharusnya, yaitu di Taman Pemakaman Selir di Zhongling. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Seperti biasa buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, silakan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video
pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.